Setiap orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu password untuk apa? Buka pintu, dia punya rumah di sana. Sampai Kristus bilang di dalam Bible, aku pergi untuk menyiapkan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Artinya apa? Tempatmu sudah ada. Masalahnya kau mau pulang apa enggak? Sekali lagi, saudaraku Kristen dan Katolik, aku tidak menghina engkau. Tempatmu sudah ada. Tapi engkau kembali pulang apa enggak dengan password dan kunci itu? Kuncinya bukan kunci begini, tapi yang kartu yang kayak hotel sekarang. Tempel. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai Al-Quranul Karim. Salam Bapak Saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Yudhoyono Besi. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Saudara sekalian melalui video ini. Dan kali ini saya akan menanggapi apa yang sudah kita tonton bersama di awal tadi, yaitu video pengajaran daripada Ustadz Kainama. Ketika dalam pengajarannya ia mengutip beberapa perkataan di dalam Alkitab, secara khusus juga ia mengutip dari Yohanes 14 atau ayat 1 sampai 3 yang Yesus ajarkan terkait dengan rumah Bapa untuk mendukung pengajarannya. Benarkah seperti yang ia ajarkan bahwa Yesus sendiri mendukung bahwa password ke rumah Bapa itu adalah seperti yang Ustadz Kainama ajarkan? Saksikan video ini sampai selesai. Baik Bapak Saudara sekalian, sebelum saya menanggapi apa yang diajarkan oleh Ustadz Kainama dalam videonya, saya menyampaikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, prinsip saya adalah ketika firman Tuhan itu atau kebenaran itu tidak disuarakan, maka kebenaran itu adalah kebenaran yang tetap pada tempatnya, tidak bisa mengubah apa-apa, tidak bisa mempengaruhi apa-apa, tidak bisa menolong seseorang untuk menjadi semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin serupa dengan Kristus. Sebaliknya, ketika penyesatan itu atau kesesatan itu atau kebohongan itu terus berulang-ulang kali diperdengarkan atau diberitakan, lama-kelamaan maka hal itu pun bisa dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu saya menggunakan hak jawab saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, untuk menanggapi apa yang ditafsirkan secara sembarangan atau secara tidak bertanggung jawab demi sebuah kepentingan tertentu. Yang kedua, saya juga menghimbau kita orang-orang percaya, kita perlu sadar bahwa sedang ada sebuah kegerakan atau sebuah semangat untuk bagaimana menghubung-hubungkan pengajaran-pengajaran di luar sana dengan firman Tuhan untuk mencapai sesuatu tujuan atau maksud daripada pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, Bapak Saudara, kita perlu berespon dengan sikap berhati-hati. Dengan sebuah semangat di balik ini, kita tahu bahwa itu bisa membahayakan iman kita. Anak-anak Tuhan bisa menjadi tersesat. Karena itu anak-anak Tuhan perlu menjaga diri, ya, jangan mau digembalakan, jangan mempercayakan diri kita untuk dibimbing atau diarahkan oleh mereka. Yang keempat, Bapak Saudara, kita perlu terus membentengi diri kita. Ya, kita perlu terus membentengi diri kita dengan pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang sehat. Dan kita bersyukur di zaman ini, ya, kita bisa menjumpai juga banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang masih menaruh hormat pada firman Tuhan dan dengan penuh tanggung jawab berjuang untuk menafsirkan firman itu dengan benar, dan juga berjuang untuk bagaimana mengajarkan firman itu agar dapat relevan dan dapat dimengerti oleh para pendengarnya. Yang kelima, Bapak Saudara, membentengi diri itu tidak cukup hanya dengan sebatas belajar dari pengajaran-pengajaran yang benar, ya Bapak Saudara, tetapi yang berikutnya adalah kita perlu memperdalam, memperkuat relasi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu memperkuat relasi itu melalui apa, Bapak Saudara? Melalui saat teduh pribadi kita, melalui doa kita, melalui ibadah kita. Maka dengan hal-hal ini, Bapak Saudara, setidaknya menolong kita sehingga kita tetap kuat, kita tetap punya prinsip, kita tetap punya pendirian yang kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, baik Bapak Saudara, mari kita melihat dan menanggapi apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama di dalam videonya tersebut.
Yang pertama, kalau kita melihat video tersebut, Bapak Saudara bisa menonton full video dari pengajaran Ustadz Khalil Nama. Saya sudah menyertakan linknya pada deskripsi dari video ini. Ustadz Khalil Nama pada saat itu sedang mengajar, ya, dan dia di dalam pengajarannya ia mencoba untuk meyakinkan para pendengarnya dengan cara mengutip, menghubung-hubungkan pengajarannya itu dengan beberapa bagian firman Tuhan, beberapa bagian Alkitab, ya, untuk membenarkan dan untuk meyakinkan pendengar apa yang sedang ia ajarkan tersebut. Nah, salah satu bagian yang ia kutip dan dia ajarkan adalah dari Yohanes 14 ayat 1-3 tentang rumah Bapa. Konsep rumah Bapa ini hanya ada di dalam kekristenan dan secara khusus ada dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu kita akan menemukan ada satu kalimat dalam video tersebut, yaitu sampai Kristus bilang di dalam Bible, ya. Setiap orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu password untuk apa? Buka pintu, dia punya rumah di sana. Sampai Kristus bilang di dalam Bible, aku pergi untuk menyiapkan rumah bagimu. Ini seolah-olah Bapak Saudara mau mengajarkan bahwa Yesus itu sendiri menyetujui dan mendukung bahwa password ke rumah Bapa itu adalah seperti yang Ustadz Khalil Nama ajarkan atau katakan. Karena itu saya mau mengajak kita untuk mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Tetapi saya akan menghubungkan ini dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Benarkah Tuhan Yesus mendukung apa yang diajarkan oleh Ustadz Khalil Nama tentang password ke rumah Bapa tersebut? Nah, kalau kita lihat Yohanes 14 sendiri, ya, itu tidak ada hubungan dengan agama atau kitab suci manapun kecuali dalam kaitan dengan Kristenan itu sendiri. Dan dalam Yohanes 14 itu Yesus sedang menghibur dan menguatkan para muridnya, di mana sebentar lagi ia akan menyelesaikan tugasnya di dunia ini dan dia akan kembali ke surga. Nah, dalam hiburan dan penguatannya itu juga di sana termasuk atau terkandung sebuah janji kepada mereka. Ketika Yesus mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu, ini adalah tentang sebuah kepastian kehidupan, ya, sebuah kepastian kehidupan kekal para murid dan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu di ayat 1 Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Pergi untuk menyediakan itu bukan berarti bahwa secara harfiah kita mengerti nanti sampai di surgalah baru Yesus itu bekerja, seolah-olah bekerja membuat tempat, membuat ruangan, menyiapkannya itu bagi setiap orang-orang percaya. Tidak, Bapak Saudara. Tapi ketika Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan, ini adalah bahasa gambaran di mana Yesus sudah pasti, di mana ketika kita percaya kepada Yesus sudah pasti tersedia tempat itu. Dan satu-satunya cara untuk menyediakan tempat itu adalah Yesus harus melalui sebuah jalan, yaitu jalan salib. Yesus harus mati di kayu salib agar pada akhirnya mereka yang percaya kepada Yesus bisa sampai ke rumah Bapa. Inilah yang dimaksudkan ketika aku pergi untuk menyediakan. Menyediakan ini berbicara tentang Yesus harus melewati jalan salib. Artinya Bapak Saudara, tanpa salib Yesus Kristus, ya, maka tidak akan ada jalan sampai ke rumah Bapa. Tanpa salib Yesus Kristus, tidak akan ada tempat yang tersedia bagi manusia manapun untuk bisa sampai ke rumah Bapa. Karena itulah kalau kita baca pada ayat yang ke-6 dalam Yohanes 14 tersebut, Yesus katakan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi di rumah Bapa itu tempat itu tersedia, dikatakan tempat itu banyak, ya, banyak tempat tinggal. Namun jangan lupa untuk ke sana kuncinya, passwordnya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Khalil Nama. Password, saya meminjam istilah password yang dikatakan oleh Ustadz Khalil Nama. Passwordnya itu sudah sangat jelas di ayat yang ke-6 bahwa passwordnya adalah melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di salib bagi setiap orang berdosa. Karena itu apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalil Nama ini tidak berdasar dan tidak pernah didukung oleh pengajaran Yesus dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristenan sendiri sudah sangat jelas bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus.
password untuk sampai ke rumah Bapa itu hanya melalui Yesus Kristus. Kami orang-orang yang sudah percaya Yesus tidak membutuhkan apa-apa di luar Yesus Kristus untuk menjadi selamat. Bahkan perbuatan baik kami tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi selamat. Jadi kami tidak perlu membutuhkan apa-apa lagi, jalan yang lain lagi, atau hal-hal pendukung lainnya untuk menjadi selamat. Karena itu berhentilah untuk mencomot-comot bagian firman Tuhan dan menghubung-hubungkannya dengan pengajaran Anda untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Anda. Karena itu hanya menunjukkan seberapa besar kualitas Anda di dalam memahami bagian Alkitab. Bahkan kami sendiri, anak-anak Tuhan, tidak pernah diajarkan untuk mencomot-comot bagian kitab suci lalu mendukung apa yang kami inginkan. Kami tidak pernah diajarkan demikian, dan firman Tuhan tidak pernah dimaksudkan demikian untuk mendukung apa yang kami inginkan. Sebaliknya, firman Tuhan itu diberikan untuk kami menaati apa yang menjadi keinginan atau kehendak daripada Tuhan itu bagi kami. Oke, demikian video singkat saya kali ini di dalam menanggapi video daripada Ustadz Kanama. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Saudara sekalian. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Salam, Tuhan memberkati.